Ya, kalau ditampilkan judulnya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya, suara. Cek, iya, puji Tuhan. Iya, silakan judulnya. Iya, dikenal seperti Abraham. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ini saya coba atur dulu. Saya ambil judul kali ini saudara. Ini sedikit banyak masih berkaitan dengan tema keluarga ya. Karena pada bulan ini kita masih berbicara sedikit banyak tentang keluarga. Nah, dikenal seperti Abraham. Kita ambil ya di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Silakan Bapak Saudara semuanya boleh melihat di Alkitab saudara masing-masing. Ya. Silakan ya untuk Bapak Saudara semua berkati oleh Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama ya supaya kita menjadi dasar pertemuan pada hari ini. Sudah menemukan? Ya. Siap? Ya, kita baca bersama-sama. Dalam hikmah yang ketiga dari 18 ayat saya dulu. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan jadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tentu. Tetapi terhadap janji Allah itu dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lanjut. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hak itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini dihitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya pada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Haleluya. Nah ini Bapak Saudara. Nah tapi haleluya. Rupanya begitu ya. Iya, haleluya ya. Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum kita lebih jauh ya belajar firman Tuhan, saya mau ngajak jalan-jalan dulu Bapak Ibu. Ya, saya mau jalan-jalan dulu, kita keliling dunia dulu, menengok para tokoh dunia. Ya mungkin saudara masih kenal, mungkin saudara masih ingat siapa yang saya maksudkan. Slide yang kedua, ya slide yang kedua. Saya mau ngajak melihat saudara untuk slide yang kedua ini, siapakah mereka yang dimaksud? Lanjut ya. Nah, mungkin saudara masih kenal Pak Karno, ya ya. Masih ingat ya? Ya masih ingat Soekarno, Soeharto, Gus Dur dan Megawati. Kita mungkin masih dalam pandangan kita siapa Pak Karno. Siapa yang saudara mengenal Pak Karno dalam pandangan? Paling tidak ingat siapa sih Pak Karno itu? Ya siapa Pak Karno? Semuanya sama, semuanya akan saya katakan. Coba slide berikutnya ya. Coba dia ini sama saudara. Mereka sama-sama mantan presiden. Ya, sama-sama mantan presiden, tapi bukan presiden yang sama. Mereka sama-sama presiden, tapi bukan presiden yang sama. Nah, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kalau misalnya disuruh memilih ini, saudara mau pilih menjadi presiden seperti siapa? Kan begitu ya. Presiden seperti apa? Kalau saya ingin Gus Dur saja, tapi mungkin nggak sama antara Bapak Ibu dengan saya. Ya, kenapa tidak sama? Nah ini nanti akan saya tunjukkan saudara kenapa punya kita berbeda. Pak Karno dikenal dengan proklamator, Pak Harto dikenal dengan Bapak Pembangunan, Gus Dur dikenal
semuanya. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh dunia. Selanjutnya, tokoh-tokoh di dunia. Ya, mungkin saudara pernah mendengar namanya Agustinus. Ini hidup di tahun 354 Masehi. Jadi sebelum saudara sepupu kita itu lahir, itu sudah ada Agustinus, Fransiskus. Ya, siapa Agustinus, saudara? Agustinus ini seorang pastor, ya, seorang santo. Dia sangat terkenal di gereja Katolik. Dia juga diakui tokoh yang paling penting di dalam perkembangan kekristenan di Barat pada waktu itu. Itu ya, Agustinus. Dia lebih dikenal juga suatu panggilan dia adalah Agustinus yang terberkati. Nah, saudara, kemudian Fransiskus yang nomor 2 ini. Fransiskus dari Assisi. Dia ini seorang santo. Dia terkenal dengan pelindung hewan. Dia terkenal dengan pelindung pedagang. Dia juga terkenal dengan pelindung atau pemerhati daripada suatu lingkungan. Jadi ada ciri masing-masing. Martin Luther ini juga mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Siapa dia? Seorang pastor Jerman. Dia juga ahli teologi Kristen, pendiri gereja Lutheran, ya kan? Gereja Protestan yang merupakan pecahan dari Katolik Roma pada waktu itu. Dia sangat terkemuka, seorang tokoh reformasi. Dia terkenal dengan ajarannya, mari kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Ajaran dia yang terkenal adalah seperti itu. Dia juga penterjemah Alkitab dari bahasa ke bahasa Jerman, pencipta lagu-lagu rohani Martin Luther. John Calvin ini nanti akan melahirkan suatu aliran yang namanya Calvinisme. Kemudian John Wesley. Coba lanjut lagi berikutnya, banyak saya mau tunjukkan saudara. Nah, ada lagi yang namanya John Whitefield, John Song, Bunda Teresa, semua nggak asing kan? Billy Graham, Stephen Tong, orang kenal Stephen Tong ini orang Indonesia, ya, orang Indonesia, tapi dia termasuk tokoh-tokoh dunia, ya, termasuk tokoh-tokoh dunia. Cuma dia lahirnya di Cina, kemudian dia besar di Indonesia. Dan di Indonesia dia menjadi tokoh yang luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan. Ya, Stephen Tong, ya. Ini saya juga sangat suka, ini tegas sekali ini orang ini, saudara. Nah, saya mau sampaikan begini, saudara. Mereka ini sama-sama tokoh Kristen, sama tokoh-tokoh Kristen, mulai dari Agustinus sampai dengan Stephen Tong, Fransiskus sampai dengan Stephen Tong, sama, semua tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh iman di dalam Kristen. Tetapi tokoh Kristen sama-sama tokoh Kristen, tapi bukan tokoh yang sama, ya, bukan tokoh yang sama. Kenapa, saudara? Satu dengan yang lainnya berbeda. Nggak sama Stephen Tong dengan Billy Graham di dalam pandangannya tidak sama. Ya, Agustinus maupun dengan Billy Graham pun nggak sama, tapi sama-sama tokoh iman di dalam kekristenan. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Di sini saya ingin menunjukkan, ya, saya ingin mau tampilkan kenapa saya menunjuk orang-orang ini dari Soekarno sampai Megawati. Saya berikan contoh. Kemudian dari Agustinus ini dari Hippo, ya, dari Agustinus sampai dengan Stephen Tong, saudara. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa, ya, tokoh yang kita pikir sama, tokoh yang mungkin dalam pikiran kita itu adalah sama, orang yang kita anggap sama dalam Kristennya, ternyata mereka tidak sama. Ya, mereka tidak memiliki pandangan yang sama. Nah, pandangan kita, ya, pandangan kita pun ketika kita melihat Soekarno sama Megawati itu juga berbeda. Ya, berbeda. Dari mana kita memandangnya? Ya, dari sudut pandang kita masing-masing. Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Karena, ya, jika semua sama seperti yang kita pikirkan, lalu mengapa pilihan kita berbeda? Kalau saya pilih misalnya saya penuh, lalu saudara mungkin pilih Martin Luther, nanti nggak sama kan? Nah, ini loh saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Siapa pilih siapa?
Banyak sinode, banyak organisasi di gereja ini. Ada GKI, ada GSKI, ada GKSI, ya, ada Katolik, ada GPDI, ada GBI, GKD, GSDA, banyak. Semuanya sama sinode Kristen, iya kan? Semua sama sinode Kristen. Tetapi apakah mereka mau dianggap sama? Oh, GBI sama dengan GBDI atau Katolik dengan GBI, apakah mereka mau dianggap sama? Saya yakin mereka tidak akan pernah mengatakan oh, kami tidak sama. Ya. Saya yakin mereka akan tidak akan mau terima. Apakah GKSI dengan GSKI itu sama? Hurufnya sama. Dibalik saja GKSI, Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Kemudian GSKI, Gereja Suara Kebenaran Indonesia. Nah, ini artinya berbeda. Hurufnya sama, jumlah hurufnya sama, tetapi mereka memiliki perbedaan. Sama-sama sinode Kristen, sama-sama mereka juga orang Kristen yang mendirikan. Tapi kenapa mereka berbeda? Jadi kalau misalnya saya tanyakan begini, saudara, mana yang benar? Ya, mana yang benar? Jika semuanya benar, seluruh sinode ini benar, saya mau tanya, kenapa namanya berbeda? Ya, kenapa namanya berbeda? Pak, itu kan sama saja. Mau GBDI, mau GBI, mau GKD, mau GKMI, atau mau GKII, GSKI, GKSI, dan lain sebagainya, itu kan sama. Nah, pertanyaan saya, jika semuanya itu adalah sama, kenapa berbeda sama? Kan sama saja. Pertanyaan saya adalah, kenapa namanya berbeda? Ya, kenapa namanya beda? Kalau itu adalah sama, kenapa namanya berbeda? Sekarang saya balik. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika semuanya itu salah, pertanyaan saya adalah mana yang benar? Jika semuanya itu salah, mulai dari organisasi sinode itu kan ribuan. Seluruh dunia ini hampir 300.000. Pertanyaan saya, jika itu ada yang salah, mana yang salah, mana yang benar? Kita nggak ngerti, ya, kita nggak tahu. Ya, jika semua benar, mengapa namanya berbeda? Tetapi jika semua salah, lalu pertanyaan saya, mana yang benar? Ya, mana yang benar? Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Ya. Nah, coba kita kembali kepada Alkitab. Saya mau jalan-jalan kepada Alkitab. Slide berikutnya. Ya. Sekarang saya mau mengajak Bapak Saudara jalan-jalan ke dalam Alkitab. Siapa yang tidak kenal Abraham dan Thomas? Ya, kami kenal Abraham. Ya, saya yakin semua kenal Thomas. Kenal, ya. Nah, sekarang lanjut slide berikutnya. Ya, perhatikan Thomas. Kalau yang belum kenal Thomas, saya perkenalkan. Ya, Thomas begini. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau telah melihat Yesus, maka engkau percaya. Berikutnya, siapa Abraham? Ya, slide berikutnya disampaikan. Nah, ini saudara. Sedangkan Abraham, perhatikan Abraham. Yang saya kasih blok ini saudara. Ya, warna biru maupun kuning. Apa yang dikatakan tentang Abraham? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya. Beda kan? Apa di sini perbedaannya? Apa saudara? Apa perbedaannya? Demikian juga apa persamaannya? Apa persamaan antara Thomas dengan? Coba lanjut saudara. Slide berikutnya. Apa persamaan dan apa perbedaan antara Thomas dan Abraham? Dari kedua ayat tersebut, Roma pasal 4 ayat 18 dan Yohanes 20 ayat 29. Lanjut. Slide berikutnya. Nah ini Thomas percaya karena melihat. Thomas percaya karena melihat. Thomas percaya setelah dia minta tanda, setelah dia minta bukti,
Setelah dia minta, ada sesuatu yang dia bisa lihat, ada sesuatu yang dia pegang. Nah, baru percaya. Percaya karena melihat. Yang berikutnya, sebelumnya lagi, Abraham percaya meskipun tidak melihat. Kalau pertanyaannya begini, sama enggak? Sama. Mereka sama-sama beriman, sama-sama memiliki iman. Tetapi apakah iman mereka sama? Apakah iman mereka sama? Di hadapan Tuhan, perkataan Tuhan kepada Thomas beda, kepada Abraham beda. Ini bukan sedang membedakan, tetapi Tuhan ingin menunjukkan mana yang berkenan dan mana yang tidak. Ya. Saudara semua dikasihi Tuhan, keduanya sama, Bapak Ibu, sama. Nah, coba slide berikutnya tekan lagi. Nah, sama-sama percaya, sama-sama beriman, tetapi iman kepada kalimat keduanya tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, saya mau kasih contoh ini, lanjut. Ya, saya mau tanya, mobil Avanza sama Fortuner sama atau tidak? Sama mobil. Nah, Pak Bance, mobil Avanza dengan ya, sama atau tidak? Mungkin Pak Rudi juga tahu. Ya, sama-sama mobil, sama-sama mobil. Tapi kalau saudara berdiri mesinnya, beda. Beda kan? Nah, lanjut lagi. Yang kedua, Mio dengan Scoopy sama atau tidak? Sama-sama motor. Iya. Iya enggak? Pak Bante punya NMAX itu, kemudian ada lagi punya Mio, sama-sama Yamaha. Tapi beda. Kalau sampai berdiri semua mesinnya, itu beda. Lanjut lagi. HP yang biasa dengan Android, saudara mau pilih mana? HP yang biasa itu nggak bisa lagi sampai WA, ya kan? Kalau Android kan kita nggak bisa, mau apapun kita bisa. Sama-sama HP, apa yang penting kan bisa telepon, ya kalau begitu. Tapi yang ini ingin saya mau sampaikan, saudara, ada sesuatu yang kita anggap sama, kenyataannya berbeda. Coba lanjut yang berikutnya, garis berikutnya. Nah sekarang, iman Thomas dengan iman Abraham itu sama atau tidak? Nah inilah Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, ya. Beda kan? Beda. Orang yang pintar, saudara, orang yang pandai, dia akan mencari suatu perbedaan. Orang yang hebat, orang yang pintar, yang cerdas, dia akan mencari perbedaannya. Tetapi orang yang tidak pintar, dia akan mencari persamaannya. Nah, buat apa kalau sudah sama mau dicari-cari? Kan sama-sama mobil, yang penting kan kamu bisa berangkat, sudah. Tapi kalau orang yang pandai, orang yang pintar, dia akan cari perbedaannya terus. Apa ini masalahnya? Kenapa orang pilih Fortuner daripada Avanza kalau dikasih? Ya, kenapa orang pilih yang NMAX daripada Mio yang kecil seperti itu? Nah, ini saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang yang pandai, dia akan penasaran di mana perbedaannya, di mana ini. Kita bukan sedang mencari perbedaan, kenapa berbeda? Tidak. Tapi kalau orang, yang penting sama, yang penting memiliki iman, ya kan? Yang penting sudah percaya. Saya mau tanya, kalau semua perempuan sama, kalau semua perempuan sama, saya nggak perlu cari pacar. Ya kan? Kalau semua perempuan sama, nggak perlu saya cari pacar. Ngapain saya jauh-jauh cari ini istri saya? Itu kalau sama kan? Kalau semua laki-laki itu adalah sama, ngapain saya pacaran kan kayak gitu? Ibu-ibu, udah asal comot saja jadi. Pak Andi dapat orang dari Sulawesi sana. Ngapain jauh-jauh? Comot saja orang Jaya, selesai sudah. Kalau semuanya sama, kalau semuanya sama. Bunda Maria, itu luar biasa. Kenapa Tuhan kok tidak menunjuk atau memilih
dia juga taat, bahkan ketika anugerah datang kepada, jadilah padaku menurut kehendakmu, aku adalah seorang hamba saja. Kalau asal perempuan, banyak orang-orang di luar sana, tetapi kenapa harus Bunda Maria? Ya. Kalau asal cowok saja sih nggak mungkin ketemu dengan istri saya ini. Jauh-jauh tulang rusuk, jauh-jauh dicari sampai di Kalimantan, kan begitu. Ya. Bapak Ibu, buat apa mencari perbedaan kalau sudah sama? Buat apa cari pacar kalau semua perempuan adalah sama? Ya. Bapak Ibu Saudara semua adalah Tuhan. Jika prinsip orang yang penting sama, yang penting sama saja. Lalu mengapa ketika dikasih pilihan, kamu mau uang 1 juta atau 100.000? Kan, Pak, 1 juta. Kenapa nggak 100.000? Kan sama-sama uang. Kan sama-sama uang. Nah, iman seperti Thomas apa iman seperti apa? Pak, ya kadang-kadang seperti Thomas lah, kadang-kadang juga seperti Abraham. Ya ini iman cap apa? Ya. Thomas, saudara, Thomas. Pada waktu teman-temannya beribadah, teman-temannya berkumpul pada waktu itu, Thomas gak ada di situ. Thomas gak ada di situ. Ketika temannya beribadah, bersekutu, Thomas gak ada di situ. Itu sebabnya ketika teman-temannya berkata, Mas Thomas, Tuhan bangkit, nggak percaya Tuhan bangkit. Kalau aku belum mencucukkan ujung jariku ke tangannya, aku tidak akan percaya. Nah, kebanyakan dari Thomas sudah jarang beribadah, dikasih informasi nggak percaya. Ya, sudah nggak pernah ibadah, dikasih ada ini loh berita dari gereja, nggak percaya. Nah, Thomas kan begitu. Saat orang-orang berkumpul, teman-temannya berkumpul, dia nggak datang. Iman, Thomas punya iman. Ya. Pak, yang penting kan punya iman. Kalau orang yang prinsip yang penting itu punya iman, ini lebih aneh lagi, lebih aneh dari binatang bebek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Nah, itu lebih aneh lagi gitu. Ya. Pak, yang penting punya iman. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Iman itu soal mempercayai, tetapi tidak asal percaya, tidak asal iman. Jangan-jangan imanmu nanti menjerumuskanmu ke dalam jurang. Saya mau kasih contoh. Hawa dan Adam, ketika dia mempercayai perkataan ular, ketika dia percaya kepada perkataan ular, sekali kata kuncinya iman itu kan percaya. Nah, ketika Abraham percaya kepada perkataan ular, Adam dan Hawa itu percaya kepada perkataan ular. Dia itu beriman kepada ular. Kan percaya, dia percaya kok makanya dia lakukan. Ya, ketika Adam dan Hawa mempercayai perkataan, berarti itu sedang beriman. Tapi iman yang bagaimana? Menjerumuskan atau tidak? Iman yang benar atau tidak? Kan begitu. Ya, Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan. Jadi tidak saling. Ketika seorang istri mempercayai perkataan suaminya, dia sedang beriman ini kepada suaminya, percaya kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang suami mempercayai istrinya, artinya dia juga beriman, percaya. Anak yang percaya kepada kebohongan, kecurangan daripada orang tuanya, itu juga beriman. Karena apa? Percaya saja. Itu juga beriman kalau saya sebut. Ya. Tapi beriman yang bagaimana? Menjerumuskan atau tidak? Jangan-jangan itu iman yang mengantarkan kita kepada jurang kehancuran, jurang kebinasaan. Nah, ini salah.
ya. Bedakan, bedakan. Nah, ini iman Abraham, ya. Iman Abraham, iman yang penuh dengan isinya, ada isinya. Iman Abraham ini ada isinya. Isinya apa? Isinya iman Abraham itu adalah mempercayai janji-janji Tuhan. Nah, itu iman Abraham, bukan iman yang kosong. Saya mungkin 2-3 tahun yang lalu, karena saya tahu ketika Natal itu kan suasana panas ini di dalam ruangan ini. Selalu setiap sambutan saya katakan, nanti sebentar lagi AC datang, AC kita dalam perjalanan. Iman, puji Tuhan, ini kita udah punya 2. Semua karena iman. Kalau kita bicara kas mana? Ya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan pakai orang-orang, ya, dan diberkati dengan kasih puji Tuhan. Saudara semua dikasih dan ini iman, ya, iman. Lanjut, slide berikutnya. Bedakan. Abraham tidak meletakkan imannya pada apa yang tampak di depan mata. Ya. Abraham meletakkan imannya bukan pada apa yang tampak di depan mata, melainkan pada Dia, Allah yang memanggil dan menjanjikannya. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih. Nah, sekarang bedakan dengan Thomas. Ya. Sedangkan Thomas meletakkan iman pada bukti. Thomas ini orang yang sedikit-sedikit minta bukti, sedikit-sedikit minta tanda. Tapi kalau Abraham, dia percaya perkataan Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan. Thomas, kalau belum ada tanda, belum ada bukti, aku tidak akan percaya. Ini kalau saya ibaratkan iman Thomas ini seperti ada uang, ada barang. Kalau nggak ada uangnya, ya nggak mau. Nah, iman seperti apa kalau iman minta bukti, iman minta tanda? Ya. Kepada Thomas Tuhan berkata seperti apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang percaya meskipun mereka tidak melihat. Nah, ini kan menunjuk kepada Abraham. Yang berbahagia adalah mereka yang percaya, namun mereka tidak melihat. Ya, Roma pasal 4 tadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, ada barang, ada uang. Itu prinsip Thomas ya, seperti itu. Dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, ya, iman kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Maka kisah tentang Abraham yang menjadi sumber inspirasi, ya, nggak ada orang menunjuk pakai iman Thomas, nggak ada. Ya, orang paling menunjuk pada iman Abraham, nggak ada orang menunjuk pada iman Thomas. Selalu menjadi sumber inspirasi. Bahkan kisah tentang Abraham itu bukan hanya menjadi inspirasi bagi orang Kristen saja. Enggak. Orang Yahudi bahkan saudara sepupu kita itu pun juga pakai nama Abraham, cuma dia menyebutnya Ibrahim. Jadi Abraham ini pakai rebutan ini. Dalam arti begini, iman Abraham itu menjadi mercusuar, menjadi panduan, sumber inspirasi bagi orang Kristen sendiri, orang Yahudi, bahkan orang-orang saudara sepupu kita yang menyebutnya adalah Ibrahim. Ya, nggak ada yang menunjuk Thomas. Thomas ada barang, ada uang, dikit-dikit minta tanda. Enggak, dia nggak pakai seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudara semua yang berkati oleh Tuhan. Ya. Sekarang coba slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini percaya seperti
Bapak Ibu Saudara, hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Saudara, ketika Abraham itu menerima janji, itu kan sudah lanjut usia, sudah 75 tahun. Sudah 75 tahun. Istrinya juga sudah tua. Tuhan berjanji akan memberikan anak. Bagaimana mungkin orang tua seperti itu bisa punya anak? Nah, begitu saudara ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun tua, imannya tidak menjadi lemah. Meskipun tua, imanku tidak lemah. Gitu. Ya. Fisik boleh lemah, tapi imanku nggak boleh lemah. Ya. Imanku usia boleh tua, tapi imanku tidak boleh menjadi lemah. Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya sudah pada waktu ada mencapai 100 tahun dan rahim Sarah pun sudah tertutup. Ya. Tetapi terhadap janji Tuhan, terhadap janji Allah, apa yang dikatakan? Terhadap janji Allah, dia tidak bimbang, dia tetap percaya. Bahkan dia diperkuat terus dalam imannya dan dia mempermuliakan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Nah ini saudara, di dalam ayat 23 ini yang menarik saudara ya. Hal tersebut, apa yang sudah Tuhan katakan kepada Abraham, itu Tuhan ingin terjadi kepada kita. Ini ayat 23. Kata-kata ini, iman Abraham yang diperhitungkan sebagai kebenaran itu, tidak ditulis untuk Abraham saja, tidak diberikan untuk Abraham saja, ya, tetapi untuk siapa? Untuk kita. Haleluya. Itu tertuju kepada kita. Hendaknya iman itu juga seperti iman Abraham. Slide berikutnya. Ya. Nah, ikuti iman Abraham. Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Abraham itu kan dikenal sebagai bapak semua orang percaya. Ya. Ya. Ya, coba ya, ini bapak orang percaya, betul. Roma 4 ayat 11. Coba tolong dibaca Roma 4 ayat 11. Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterima sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Haleluya. Nah, kepada mereka, kepada orang-orang pada waktu itu. Nah, saudara semua dikasih Tuhan ingin kita itu adalah seperti ini, ikuti Abraham. Karena apa? Ketika Tuhan itu menunjuk ya, ketika Tuhan itu mengatakan bahwa itu tidak hanya ditulis untuk Abraham saja, untuk kita. Ada Tuhan menginginkan dalam diri kita memiliki iman seperti Abraham. Predikat sebutan Abraham sebagai bapak orang beriman itu sudah melekat kepada diri Abraham. Melekat pada diri Abraham, apalagi kita orang-orang percaya. Ya, kita pernah betul. Kalau ditanya siapa Abraham, bapak orang beriman. Nah, itu langsung kita menyebut. Ya. Nah, saudara, kalau kita harus kembali bertanya, kira-kira predikat apa kita sebagai orang tua ini di depan anak-anak kita? Sebutan apa yang melekat kepada diri kita? Ya, apakah kita dikenal sebagai bapak yang otoriter, orang tua yang otoriter di depan anak-anak kita, atau kita dikenal sebagai ayah yang beriman? Nah, kan begitu. Bapak Ibu Saudara semua dikasih. Predikat apa yang ada
Karena ketaatan kita, karena kesalehan kita, karena ketekunan kita, karena kita sering kita beribadah memuji Tuhan, atau karena hal-hal lain. Abraham disebut bapak orang beriman. Karena apa yang dilakukan oleh Abraham? Banyak. Mengapa Abraham disebut sebagai orang beriman? Salah satunya adalah sebutkan selain berikut. Nah, percaya meski tidak melihat. Ini alasannya. Abraham itu nggak perlu tanda, nggak perlu dia bukti. Ya. Dari sini saudara, Abraham mengajarkan kita tentang iman yang benar, ya, tentang iman yang sesungguhnya, yaitu percaya bukan karena dia melihat terlebih dahulu, bukan karena adanya tanda-tanda terlebih dahulu, tidak. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu kan definisi iman. Makanya predikat ini pas kepada diri Abraham. Meskipun dia tidak melihat, dia tetap percaya. Ya. Iman Abraham bukan iman yang kosong, penuh dengan isi, ya. Penuh dengan rencana-rencana Tuhan, penuh dengan janji-janji Tuhan. Ibaratnya kita itu kalau punya keranjang itu penuh dengan janji-janji Tuhan di situ. Itu loh iman saya. Itu isinya apa? Janji-janji Tuhan. Itu bukan iman yang kosong itu. Ya. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Abraham disuruh pergi, tinggalkan kampung halamanmu, kamu pergi. Apakah dia minta tanda dulu? Enggak. Dia tahunya taat. Ini perintah Tuhan. Berangkat, ya, berangkat. Enggak perlu bukti, enggak perlu tanda. Pokoknya berangkat. Kenapa? Karena iman yang benar adalah seperti itu, mempercayai meskipun tidak melihat. Saya contohkan begini saudara. Kalau saya tidak berangkat, saya tidak akan pernah menemukan tanda-tanda dalam perjalanan. Karena saya diam saja. Tapi kalau saya misalnya berangkat ke Pangkalanbu, di sepanjang jalan itu ada tanda yang namanya tikungan. Belok kiri, ada tikungan tajam, ada tanjakan, ada turunan. Jadi kalau nggak berangkat, nggak akan menemui tanda. Oleh sebab karena kita berangkat, kita menemukan tanda. Tapi kalau saya diam saja, Tuhan tunggu tanda dari Engkau datang kepada saya, baru saya akan berangkat. Gak akan dapat. Tanda-tanda itu akan diberikan ketika kita sudah berjalan, ya. Ketika kita sudah bergerak. Kalau kita sudah dalam perjalanan, meskipun kita tanpa memintanya, meskipun kita tanpa memohon, Tuhan sudah pasti kasih. Ketika Tuhan berjanji kepada Nuh, apa yang Tuhan berikan? Kasih pelangi, ya, dikasih pelangi. Nah, hari ini Tuhan itu nggak menyuruh kita kok, oh tinggalkan kamu halamanmu, pergi kamu ke tanah Kanaan. Tuhan nggak berkata kepada seperti itu. Saya bercontoh saja, sudah kamu itu beribadah saja, pergi kamu beribadah saja, ya, bersekutu, ya, bersekutu. Itu saja. Tapi kadang-kadang orang begitu berat untuk bersekutu, ya. Lemah. Kadang-kadang Tuhan ini ada krimis sedikit saja. Tuhan, Engkau belum kasih tanda ini. Kira-kira aku berangkat atau tidak? Berapa sering kita mau berangkat ke gereja, ya, sementara sudah jelas kok gerejanya. Itu loh gereja itu di RW 1, RT 2 kan sudah jelas. Sementara Abraham disuruh berangkat ke suatu negeri yang dia nggak ngerti sama sekali. Tapi karena dia percaya,
Sekali lagi, ini lebih aneh daripada binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Bapak saudara-saudara berkati oleh Tuhan, ya. Iman Abraham, ya. Yang kedua, ya slide yang kedua, coba lanjut. Nah, poin yang kedua, kenapa disebut bapak orang beriman? Dia percaya meski itu adalah tampak mustahil. Ya. Kenapa saudara? Yaitu tadi, Tuhan itu berjanji, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Bagi Abraham itu mustahil. Gak mungkin. Umur sudah 75 tahun, istrinya 65 tahun. Gak mungkin, mustahil. Jadi Abraham ini gak ada dasar untuk mempercayai akan perkataan Tuhan. Gak ada dasarnya. Gak ada dasar untuk berharap bahwa yang akan mempunyai banyak keturunan. Bagaimana mungkin istri saya sudah 75 tahun ini punya anak? Tetapi meskipun gak ada dasar, dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dia tetap percaya kepada janji Allah, meskipun tubuhnya itu sudah lemah kalau usia lanjut. Tetapi imannya itu yang tidak lemah. Imannya tidak lemah. Bapak Ibu Saudara, Abraham di usia yang tidak tua itu tetap percaya bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Dia tetap percaya, walaupun itu menurut pemahaman manusia tidak mungkin. Tidak mungkin. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang sama sekali. Dia berangkat gak ada kebimbangan, dia pergi gak ada kebimbangan. Pokoknya aku ingin berangkat sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara berkata, soal Abraham atau Sarah nanti punya anak, itu kan bagi Tuhan bukan soal yang berat. Bukan soal yang berat. Walaupun usia sudah 75, kemudian juga 65. Saya katakan 75 karena dia pada waktu menerima janji Tuhan itu umur 75. Ya, umur 75. Nah, setelah 25 tahun kemudian baru digenapi kan begitu. Ya, 100 tahun itu setelah dia punya anak. Nah, itu bukan hal yang mustahil, bukan perkara yang berat bagi Allah. Mungkin dalam pikiran manusia itu mustahil. Nah, ini kenapa disebut bapak orang beriman. Dia percaya meski itu kelihatan kemustahilan di situ. Yang ketiga, poin yang ketiga. Nah, mengapa disebut bapak orang beriman? Dia memberi korban yang terbaik. Dia berikan korban yang terbaik. Siapa? Anaknya. Dia berikan anaknya. Coba saudara bayangkan, Tuhan sudah berjanji akan menjadikan bapa banyak bangsa. Kemudian dia sudah punya anak, tapi oleh Tuhan bahwa anakmu korbankan anakmu ke Gunung Muria sana. Nah, ini dasar model apa ini? Ya, kalau misalnya Abraham boleh protes kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa. Tuhan kan berjanji kepada saya, nanti akan saya menjadi bapa banyak bangsa. Tapi kalau nanti sampai anakku yang satu ini dibunuh atau dikorbankan, bagaimana saya menjadi bapa banyak bangsa? Tetapi karena Abraham percaya, dia bawa anaknya yang terbaik, anaknya yang dia cintai, anak yang dia kasih, dia bawa, dia korbankan. Itu dari situ yang disebut kemuliaan Allah yang fajir. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini bawa juga. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya. Tuhan punya janji seperti itu. Tuhan ingin menjadikan Abraham bapa bagi banyak bangsa. Nah, slide berikutnya. Ya, coba kita poin lagi bawahnya. Ya, lanjut.
Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Ini saudara. Hidup kami adalah hidup karena percaya. Siapa? Hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena kita melihat. Kalau kita sedikit-sedikit minta tanda, dikit-dikit minta bukti, saudara, lalu kehidupan kita ini seperti apa? Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Hidup karena percaya. Mempercayai janji Tuhan. Jadi kalau kita ingin jadi Tuhan, oh kamu nanti akan ditolong, kamu nanti akan diberkati, kamu nanti akan diberikan perlindungan. Ya kita percaya saja. Kenapa kita meragukannya? Ya. Jangan sampai kita berprinsip pada uang ada apa. Mari kita percaya seperti kepercayaan Abraham ini. Berapa banyak saudara? Berapa banyak? Dari kita kadang-kadang itu mau melihat hasil dulu, melihat tanda dulu, baru percaya. Minta jaminan dulu, Tuhan berikan jaminan dulu. Ini saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari kita menjadi seperti Abraham. Sebutan apa yang melekat kepada diri kita, bagi anak-anak kita, ya kan? Sebutan apa yang melekat pada diri kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Coba berkata, kita dikenal sebagai apa? Dikenal karena iman kita saja, atau dikenal karena keteladanan kita dalam iman oleh anak-anak kita, atau seperti apa? Ini perlu kita koreksi. Ya. Kita perlu melihat hal ini. Ketika kita mengatakan Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman, dia adalah juga Bapak kita. Dia menjadi panutan kita. Ketika kita mengatakan aku ini orang tua yang beriman, ya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, kalau kita adalah orang tua. Jika sebagai temannya jadi berkat bagi teman, oh ya aku dikenal karena imanku sebagai orang percaya, iman-iman yang seperti Abraham, tidak iman seperti Thomas. Bapak Ibu Saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Aku percaya walaupun aku tidak melihat. Karena apa? Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Bukan karena melihat. Ya. Dalam pemain musik yang masuk depan. Salib berikutnya apa dikatakan? Nah ini. Tetapi yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bersyukur dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Bapak Ibu Saudara semua, kenapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Ya. Kenapa kita tidak berterima kasih kepada Tuhan jika kita hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan? Ya, jika kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara sulit sekali mengucap syukur, saya mau ajak saudara hari ini coba ke rumah sakit. Ya. Coba hari ini ke rumah sakit. Betapa kita bersyukur kalau kita berada di tempat ini. Kita sehat. Mereka yang berada di rumah sakit hari ini saudara, mereka ingin sembuh. Mereka ingin beribadah. Tapi mereka tidak bisa. Coba kalau kita ke sana, menangis kita. Melihat orang-orang yang ingin beribadah, melihat orang-orang yang ingin memperlihatkan imannya sebagai rasa syukur. Kita puji Tuhan kita berada di tempat ini. Apapun keadaan kita, masalah kita hadapi. Siapa yang ada masalah? Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena apa? Bukan karena melihat, bukan karena melihat, tapi percaya. Nah, saudara saya tidak apa lakunya. Ini bukan karena melihat, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman boleh menguatkan kami, Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Karena oleh firman yang telah kami dengar, kami yakin boleh mengubahkan kami. Sungguh Tuhan, kami memiliki iman seperti Abraham. Percaya meski tidak melihat, percaya meski berhadapan dengan kemustahilan, dan kami bisa memberikan terbaik
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan